Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, heboh, kebusukan DPR akhirnya terbongkar. Akhir-akhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan berita kenaikan pangkat Mayor Teddy yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih dan kenaikan pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Hal tersebut sempat menuai pro kontra dari kalangan pejabat, pengamat politik, hingga masyarakat sipil. Namun kabar tersebut tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari yang lalu, beberapa petinggi DPR dan petinggi TNI serta sejumlah pejabat lainnya melakukan rapat tertutup di sebuah hotel mewah membahas RUU TNI. Dan diduga Dwi Fungsi ABRI atau TNI diaktifkan lagi. Namun kegiatan tersebut berhasil digerebek warga hingga viral di media sosial. Wow. Oke guys, sampai berlama lagi ketika videonya. Ini dia list. Yeah, let's go. Jangan tertutup Bapak Ibu. Pak. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Dasmu. Sudah 2 hari ini, Kementerian Pertahanan dan Komisi 1 DPR membahas revisi Undang-Undang TNI. Pembahasan dilakukan di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta, yang lokasinya tidak jauh dari gedung DPR. Pemilihan lokasi rapat di hotel mewah di tengah kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran menjadi sorotan. Anggota Komisi 1 yang hadir mengaku tidak tahu-menahu soal pemilihan lokasi rapat karena sudah diatur pihak kesekjenan DPR. Nggak mungkin, nggak tahu. Itu tanya kepada sekjen. Saya nggak ini, ya, begitu. Itu tanya ke sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR atau misalnya di tempat lain, ya itu it's not my business. Sejumlah masalah dibahas dalam rapat revisi Undang-Undang TNI. Salah satunya soal penambahan usia dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, serta 60 tahun bagi perwira. Bahkan mereka yang menduduki jabatan fungsional, masa kedinasannya bisa diperpanjang hingga 65 tahun. Revisi Undang-Undang TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga. Ridho Yahya dan Novianda melaporkan dari Jakarta. Wah, gila ya. Bentar guys. Jadi pertanyaannya, kenapa harus rapatnya di hotel mewah? Sementara Presiden Prabowo sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran gitu ya. Dan ini ya sudah pastilah ya, di hotel mewah rapat dengan biaya sangat besar gitu ya. Sementara itu jaraknya dari gedung DPR RI itu jarak hotel tersebut tidak jauh gitu ya. Nah, jadi kenapa harus tertutup pula gitu ya? Ada apa dengan DPR dan ada apa dengan TNI? Kenapa harus rapatnya tertutup gitu ya? Sampai digerebek nih oleh aliansi masyarakat sipil. Coba guys, kita lihat siapa videonya. Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Iya, mantap. Bapak Ibu. Langsung diusir guys. Anda mendorong. Bagaimana kita represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan. Langsung diusir. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya Dwi Fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat. Hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan Bapak Ibu. Dorong lagi nih, ini bagi hijau siapa itu? Karena proses yang dilakukan secara diam-diam. Hentikan prosesnya. Agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR
sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus difungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk hentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Multifungsi TNI ibarat satu meja dengan pemerintahan atau bisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru, Ismet, Mayor Teddy jadi seskat tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, Dirut Bulog itu dari TNI aktif. Tiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Dan hari ini Komisi 1 DPR RI membahas soal revisi RUU TNI yang di dalamnya ada wacana soal TNI bisa kembali menduduki jabatan sipil. Mengerikan. Wacana ini jelas perlu kita tolak, guys. Dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, Bang, emang perwira itu nggak kompeten apa? Kenapa nggak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka nggak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaan dibalik, emang masyarakat sipil kita nggak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang ngisi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Bukan karena kompeten mungkin, tapi hanya karena loyal. Ya sia-sia selama ini sipil yang memang udah ikut kuliah sarjana, vokasi, atau PNS, BUMN udah ikut jenjang kaderisasi. Nggak akan kepake. Makin suram Indonesia, makin jauh dari namanya kompetensi base. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah nggak bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan dui fungsi ABRI, ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power, banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang, masa kita cepat lupa sih? Udah cukup lah para perwira yang memang belajar panjang di tempatnya ini, diberikan pos-pos pertahanan, jangan masuk sipil, jangan kayak Jokowi sama Bahlil. Sipil ya kan, Bahlil HMI malah pakai seragam militer, cocok kan? Prabowo dan DPR sepakat mendorong revisi Undang-Undang TNI supaya TNI bisa menjabat jabatan sipil. Dan tadi malam anggota DPR rapat diam-diam, rapat tertutup membahas revisi Undang-Undang TNI. Gila, ngebut benar. Buat kaum ataupun kelompoknya, satset langsung dibahas, langsung diproses. Giliran buat kepentingan rakyat, perampasan aset buat koruptor nih, mandek, gak ada kejelasan sampai sekarang. Negeri ini enggak kekurangan orang pintar, orang cerdas. Kasih jabatan sipil ke rakyat. TNI biar fokus ke keamanan dan pertahanan. Ketika TNI diberi jabatan sipil, kedepannya TNI akan dijadikan alat kekuatan politik buat siapapun yang berkuasa. Welcome, New Order Baru. Iya, mantap ya. Itulah guys ya, polemik tentang RUU TNI, ada juga yang pro, ada juga dan yang kontra dengan kebijakan tersebut ya. Namun kita berharap semoga kebijakan tersebut tidak keliru ya. Yang kalau bisa setiap kebijakan yang dibikin oleh pemerintah itu adalah menguntungkan rakyat. Jangan mempersulit rakyat, jangan menakut-nakuti rakyat gitu ya. Yang penting kita berharap kepada pemerintahan Presiden Prabowo, semoga setiap kali membuat kebijakan itu kalau bisa jangan membebankan kepada rakyat gitu ya. Apalagi yang kita takutkan dui fungsi ABRI itu seperti yang disampaikan oleh beberapa orang tadi, itu fungsionalnya ABRI itu sebenarnya kan di bagian pertahanan gitu ya, melindungi negara gitu ya dari berbagai macam serangan apalah dari luar gitu ya. Di bagian pertahanan itu, ini secara simpelnya ya,
Nah, kalau TNI telah masuk ke bagian sipil, menjabat sebagai kepala desa, segala macam, bupati. Nah, itu sementara masyarakat yang sudah susah payah kuliah tinggi-tinggi, belajar tinggi-tinggi, gelar segala macam gitu ya, cuman jadi tukang ojol gitu. Masih banyak masyarakat yang pintar-pintar gitu ya. Namun jika ABRI mengaktifkan di fungsinya sebagai bisa bekerja di bagian sipil, nah itu yang ditakutkan gitu ya. Kebanyakan masyarakat yang pintar-pintar nggak kebagian jatah lagi gitu. Itu secara simpelnya saya sampaikan itu. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.